Azza wa Jalla. Berapa kali seorang pembicara di sofa ini, di masjid ini, setiap kalimat pertamanya pasti ada kalimat puji dan syukur. Serayanya kita mengenal Allah lebih dalam. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam takzim, hormat dan cinta kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ibu-ibu yang hadir hari ini, anak al-fakir, bersama seluruh jamaah, suatu saat kita ada di tahta liwa'in Nabi al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat seluruh manusia banyak hari itu yang tersesat, tetapi hari itu pun ketika kita cinta kepada Nabi, Nabi akan memanggil kita, ya umat Muhammad. Semoga kita meraih pesona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar ibu-ibu hari ini? Kayaknya udah mempersiapkan acara hari ini itu dari 2 bulan yang lalu. Ibu Ika, Ibu Sud ini selalu mengingatkan hampir setiap minggu, setiap jam 6 pagi. Pak Habib kemana-mana katanya di tanggal 22. Ya. Kemarin kita merapat di Pekanbaru, persis seperti ini suasananya. Cuma di sini kayaknya ibu-ibunya lebih cantik-cantik suasananya. Ini. Karena dandannya dari habis subuh, habis sahur. Saya nggak tahu sampai jam berapa saya bicara. Ini perdana loh saya bicara di depan ibu-ibu majelis taklim di area Kahuripan. Wajah-wajahnya kayaknya wajah-wajah familiar di sini. Ini tetangga-tetangga jauh semua ini. Allah Akbar. Ibu MC sampai jam berapa saya bicara? Bismillah. Yang penting nggak sampai asar aja ya Bu ya. Karena setelah ini mohon izin Pak Agus, Ibu semuanya, kami akan merapat ke Banten Bapak Ibu. Dan nanti sore ada kajian dengan Kak Seto dan Bunda Elisma di Banten sana. Tapi hari ini saya akan fokus bersama hampir 1.500 jamaah hari ini. Iya, 1.500 yang di sini, 300, 1.200 yang di luar sana. Lagi nonton hari ini nih ya. Channelnya Masjid Raya dan channel kita satu frame hari ini. Ada tulisan menarik yang muncul di sini jamaah. Tulisan yang saya munculkan acara G20 Bali, acara debat capres cawapres yang pertama. Kita bertugas sebagai MC di backstage dan voice over. Kita intermezzo sebentar ibu-ibu, pasti pernah mendengar ada suara di Istana Negara yang di-announce ke seluruh TV nasional. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 78 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Pernah dengar suara itu Bu? Biasa aja melihatnya Ibu, teman Ibu ngomong. Jadi tugas kayak gitu Bu di sana. Kemudian ada tanya lagi, tadi Bu MC mengatakan saya voice over. Voice over itu Bunda pengisi suara Bu. Jadi kalau ibu-ibu pernah lihat satu tayangan ini, yang pernah ikutan kajian kami ini pernah dengar. Tapi kalau yang baru-baru kayaknya harus di-spill. Walaupun kita di MRTK, tapi di channel TV One setiap 15 menit pasti muncul ada suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One, memang beda. Pernah dengar suara itu? Tidak mungkin saya masuk TV One ngomongnya kayak gini Bunda. TV One memang beda. Malah tuh suara harus gini dengan Bapak Ibu. Ini saya relax sehari, relax banget. Kemudian setelah itu di Trans 7, Ibu lagi menyiapkan sarapan pagi di pagi hari, tiba-tiba Anda disuguhkan satu tayangan eksklusif setiap pagi, betul? Acara apa Bu? Pasti pernah dengar suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya
Pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Pernah dengar suara itu? Jangan lama-lama durasi, Bu ya. Pasti Anda berpikir, oh, ini makhluknya yang bicara. So, ibu-ibu di era digital, saatnya Anda tahu itu bukan makhluk yang bicara, itu namanya adalah voice over. Wahai emak-emak digital, itu namanya voice over. Namanya apa, Bu? Dapat ilmu Allah hari ini melalui lisan anak, ilmu kalam, seni bicara, namanya adalah voice over. Ya nanti kalau ada majelis taklim atau solihah, majelis taklim asul, majelis taklim di beberapa titik ada acara, ada yang ngomong di belakang, sesaat lagi Anda akan menyaksikan penampilan band cabok dari majelis taklim gitu ya. Itu namanya voice over, Bunda. Jangan ada lagi yang ngomong, itu yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Gak enak didengarnya. Hei mama digital, itu namanya voice over. Namanya apa? Kan katanya Mahabharata dan juga biasanya emak-emak yang suka nonton ini. Sampai nyetrika ya Bu ya. Anda baru sadar ternyata orang Chandrawaka yang ngisi suaranya. Mau dengar suaranya Bunda? Ini mau ngaji apa mau dengar suara ini nih? Harus gini dulu nih ngobrol sama mama. Bu, mau dengar suaranya? Pasti Anda pernah mendengar ada satu tayangan audiovisual dan muncul suaranya. Lagi nunggu ya Bu ya. Rileks banget saya hari ini, bagus. Kalau kemarin mau di hotel, riweuh banyak protokoler. Di sini mah lebih rileks, protokolernya cuma Pak Agus doang. Santai banget hari ini. Anda pasti pernah mendengar ada tayangan berikut ini. Ingat Arjuna. Sebentar Bu, belum selesai. Sebelum hari ini. Sebentar. Gara-gara ada yang nge-DM kayak gini nih, saya super tahu jawabkan nih. Ini yang nge-DM nama santai-santai baik. Sampai mana tadi, Bu? Oh iya. Pasti pernah mendengar karakter ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Kalau dengar suara itu nggak Bu? Ada pertanyaan Bu, orang Lombok itu bertanya, Pak Chandra, sebelum segmen 2 aku tanya kau satu hal, itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari ngomong depan istri ngomongnya kayak gitu? Ini nggak ada istri saya kan? Saya bilang, istriku cukup di rumah, gitu ya, biar saya mak-mak di sini. Tidak mungkin lah Bu, saya ngomong sama istri ngomongnya kayak suaranya Mahabharata. Tolong istriku tercinta. Tolong sediakan kopi untukku. Siana nanti saya. Bu, sok ikuti aja irama saya bicara sampai mana saya go ini saya hari ini bicara, Bunda. Karena bagaimanapun wujud Anda hari ini sangat dirindukan di era digital. Kalau era digital identik dengan orang-orang yang milenial, oh enggak. Emak-emak hari ini butuh dan sangat dirindukan di era digital. Karena setiap kami roadshow ke beberapa titik di Indonesia, kami melihat generasi muslimah yang kami tatap hari ini. Pasti karakternya beda-beda, tidak mungkin sama. Anda ini unik-unik, bunda-bunda. Anda dilahirkan oleh Allah Azwaja berpasang-pasangan. Ada di antara Anda yang otak karannya kuat. Kalau bangun pagi itu ngobrol, sambil masak, sambil ngobrol, indah, rame, haneuteuh. Ada juga diciptakan oleh Allah otak dirinya, dia juga dominan. Dia jarang bicara. Orang di dunia digital banyak dia jarang dia komentar di WhatsApp. Azwaja berpasang-pasangan. Karena apa? Gara-gara satu slide ini banyak di highlight oleh puluhan ribu orang di Indonesia. Bahkan terakhir di Kuala Lumpur. Saya dibotak 7 kali, berarti masih sering pelanggaran gitu ya. Saya belum pernah mendengar ada santri pesantren dibotak pakai kapak. Berarti kesimpulannya apa? Setiap kita tajam pada bidangnya masing-masing.
Majlis taklim, setiap majlis taklim yang kami absen tadi melalui Ibu Sud, Anda tajam pada bidangnya, punya ciri khas masing-masing. Akhirnya Bunda, dua slide ini dikumpulkan oleh para parent seluruh Indonesia 2018 hari itu. Berkumpul hampir 3.500 orang di kampus Universitas Indonesia. Ada ibu-ibu majlis taklim, ada ibu-ibu PKK, ibu kades, assalamualaikum, ahlan wassalam. Kumpul semua ibu kades di situ waktu itu 2018. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencari karakternya masing-masing Bunda. Dengan cara apa mencari karakternya? Mereka mencari hadiah di situ. Andai kan hari ini saya berikan hadiah untuk Anda, wahai jamaah Majlis Taklim, nanti setelah acara hari ini akan diguide oleh Ibu Majlis Taklim, Ibu Kepala Desa, tolong ya manajemen kami sudah menyiapkan hadiah untuk Anda, nanti tolong antri di bawah ya Bunda ya, hadiahnya sudah kami siapkan untuk ratusan peserta hari ini. Pasti Anda bertanya, Pak Happy, apa itu hadiahnya? Ini hadiahnya untuk Anda. Pasti Anda bilang, Pak Chandra, apapun hadiah yang kau berikan, kami akan jaga dan kami akan terima. Walaupun itu cuma 2 roda, tetap kami terima. Apapun kelebihannya itu mobil, kami terima. Kekurangan pun kami terima. Pasti Anda bilang, ahlan wassalam, kami terima hadiah ini Pak Chandra. Begitupun keluarga Anda, begitupun alam dunia ini dengan kelebihan dan kekurangannya. Cukup Anda terima dengan kafah. Ternyata apa yang dilakukan anak-anak UI hari itu jemaah, anak-anak UI, para keluarga berkumpul semuanya di satu aula. Hanya untuk apa? Mereka mengangkat kedua tangannya. Anda lihat deh, para muslimah berkumpul di situ semua. Hampir ribuan orang, mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit Bunda. Masuk ke ballroom hanya untuk mengangkat kedua tangan. Selama 2 jam, 2 hour. Ibu-ibu hari ini tak perlu datang ke UI, berbayar pula mahal, pula jauh pula, cukup di sini Bunda. Tapi Anda fokus dan jangan sampai gagal, akan nampak. Judulnya aja bermoral, berarti moral Anda, karakter Anda akan nampak di 5 menit pertama hari ini. Kita buktikan hari ini, bismillahirrahmanirrahim. Senang saya kayak gini. Karakter jamaah itu akan nampak dari cara duduk dan sorotan mata. Mulai. Yang lagi mengheningkan cipta langsung bangun astagfirullahaladzim. Siap ya Bunda ya, jangan sampai gagal ya Bunda ya. Saya minta kebersamaan Anda, Mbak Vera, Istana Bogor, standby. Ini adalah karakter generasi Majlis Taklim hari ini. Anda yang mengangkat kedua tangan adalah generasi muslimah yang semangat. Anda yang mengangkat kedua tangan adalah generasi muslimah. Ya, ambil gambarnya. Jarang-jarang loh pengajian angkat tangan kayak gini. Ayo. Siap ya Bunda ya. Jangan sampai gagal ya. Yang mengangkat kedua tangan hari ini ibu-ibu yang semangat. Majlis taklimnya sehat, cerdas, terampil, ceria. Siap ya Bunda. Ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan Anda langsung tutup. Buka, tutup, buka, tutup, tutup. Mulai. Dari sini nampak Bunda, ada yang di antara Anda yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Ya Bunda ya. Kenapa mereka harus antri masuk ke ballroom, harus berbayar mahal pula hanya untuk mencari. Anda termasuk orang auditori atau orang visual. Kita mulai kembali Bunda. Mulai. Saya senang nih diplototin. Saya diplototin hari ini. Buka, tutup, 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 buka, tutup, tutup, tutup. Anda dari sini nampak banyak di antara Anda buka tutupnya sampai istighfar. Astagfirullah. Bu, yang salah maju ke depan. Live loh hari ini. Senang saya, pasti banyak yang baca doa hari ini. Jangan sampai salah ya. Ya Bu, mulai. Tutup. Gini cara mendiamkan ibu-ibu ya. Tutup. Buka. Tutup. Buka. 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 Tutup. Buka. Buka. Cukup Bu, udah jangan sampai. Ini mama fokus banget ya. Ibu, kalau lihat dari depan sampai belakang ada Allah Akbar ya Allah. Jangan sampai salah ya Allah. Daripada gua maju ke depan ya Allah. Fokus banget. Allahu Akbar. Takbir.
Takbir. Tulisan yang muncul, yang dibuat. Kepintaran itu adalah karena faktor karakter. Yang dirindukan hari ini bukan emak-emak yang hanya pintar, tapi harus berkarakter. Orang yang alim ini udah pintar di negeri ini. Udah banyak banget di negeri ini orang-orang pintar. Tapi yang dirindukan adalah dia generasi yang berkarakter. Kenapa kami katakan ini di awal Bapak Ibu? Saat acara G20 di Bali hari itu, kami MC duduk di samping kanan. Kami mohon izin kepada protokol kenegaraan untuk mengcapture gambar ini dan di-announce ke seluruh titik di Indonesia. Kenapa selalu kami angkat nama karakter di setiap kami speech like this? Karena ternyata di Bali tanpa di-announce di media sosial, cukup di Masjid Daya hari ini jamaah. Survei hari itu buktikan, kami MC dihadiri para tamu negara dan ternyata karakter dalam dunia digital yang paling peringkat pertama adalah Amerika Serikat, 11,5%. Mak-mak digital di Amerika peringkatnya sampai nomor 1. Setelah Amerika mana bunda? Jepang, hampir 10%. Anak TK udah mengenal digital. Menurut mereka, surveinya peringkat kedua dibandingkan Amerika. Ketiga, Korea Selatan 11,5%, Malaysia tetangga kita 2,1%, Singapura 7,2%. Pasti Anda lagi menunggu Indonesia seberapa persen. Ternyata Indonesia kalau berbicara karakter, punten ya bunda ya, ini bukan tulisan kami dari Sekretariat Negara yang kami capture saat G20 di Bali. Indonesia dalam hal apapun, kalau berbicara karakter, Allahu Akbar, 1,55%. Jauh daripada negara lain. Kalau Anda mengatakan, Pak Happy jangan main survei, mana buktinya? Sok Bapak Ibu, saat itu 1 minggu setelah G20 di Bali, kami move ke satu titik. Di situ apa Bapak Menteri Pendidikan, kami MC lagi di situ jemaah. Kenapa majlis taklim itu identik dengan majlis tarbiyah, majlis pendidikan? Harapannya ibu-ibu bisa merangkul buah hatinya sambil mengatakan, nah, ibu ini belum bisa sholat sempurna. Ibu sengaja ke masjid biar ibu bisa ngaji, saya. Tidak sedikit ibunya dia memeluk anaknya sambil mengatakan, nah, ibu belum bisa ngaji. Tapi kalau bisa ngaji anaknya. Tidak sedikit seorang ibu, dia memeluk ibu buah hatinya ketika anaknya lagi tertidur. Dan dia mengatakan, nah, matamu terpejam. Tapi aku yakin nadimu mendengarkan aku berdoa. Mengatakan, nah, jadi saya digital adalah hal satu platform yang diangkat di dunia hari ini. Karena apa? Ibu lihat tulisan ini. Saat itu di Ballroom Jakarta Convention Center, Hotel Pendidikan di Indonesia, hasil studi program for international Indonesia PISA 2015. Ternyata Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Kenapa ada majlis taklim? Sok ibu angkat ya peringkat iya. Karena taklim teh tarbiyah. Biar Indonesia teh ngangkat. Walaupun nggak sekolah, no problem. Bisa jadi tarbiyah wa taklim terangkat dari area majlis taklim seperti ini. Ini gak enak banget ibu dilihatnya sok. Udah peringkat ke-64. Dari 65, ini namanya suul khotimah, gak enak di ujung. Pasti banyak yang mengcapture buat status di WA hari ini. Boleh juga nih. Karakter sangat dirindukan. Kalau ada di antara mak-mak yang mengatakan di depan saya hari ini, Afwan Pak Happy Chandra, boleh saya katakan kepada seluruh jamaah hari ini, bahwasanya kami ini tak cerdas, kami ini tak berkarakter, makanya kami ngaji. Saat Bapak Ibu, kalimat ini sudah di-highlight, di-capture sama puluhan ribu emak-emak terakhir dari Timika, Papua. Dan dia mengatakan, Pak Happy Chandra, saya suka kalimat ini. Emak-emak itu mengatakan, ibu cerdas dan berkarakter bukan hanya seorang sarjana, tapi ibu yang berkarakter, ibu yang bermoral. Handphone hari ini pasti berubah, pasti berbeda. Lagi bunda. So, kita nostalgia ya bu ya. Dulu sebelum masuk dunia digital,
Ini jadi primadona banget Bunda. Andai kan hari ini ada cucu Anda, nah apa hubungan di antara dua benda ini? Cucumu pasti mengatakan, Pak Happy, kalau yang bawah aku tahu itu pensil, kalau yang di atas aku tak tahu. Sekarang saya tanya emaknya, saya tanya neneknya. Bu, apa hubungan di antara dua benda ini? Apa Bu? Yang pernah ikutan parenting saya pasti pernah tahu. Ada Bu? Tuh, ibu di belakang langsung gini-gini. Ya. Ini sama dengan Makassar. Langsung, emak-emaknya kayak gini. Dulu canggih-canggih tangannya. Feelingnya kuat-kuat. Mau nyanyi lagu apa? Diputer, langsung klik, selesai. Sekarang mah tuh udah indah banget. Searching by Google, selesai urusan. Tanya suami Anda, Bunda. Pasti mereka 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu pernah menggunakan kostum ini. Atau jangan-jangan Anda pernah menggunakan kostum ini? Sok angkat tangan, jujur Bunda. Tuh. Ya, dulu belum ada dunia digital, belum ada handphone, belum ada WhatsApp, belum ada Facebook, belum ada Instagram. Tapi Masya Allah Bu, ini indah banget masa hari itu ya Bu ya. Kayaknya pengen kembali ke masa hari itu. Anak hari ini, anak TK, Allah Karim ya Rabbana. Dia tak mungkin tak elok kalau melihatnya seperti ini Bunda. Tak mungkin mereka Idul Adha kostumnya kayak gini. Kostumnya mereka sudah kostum digital. Ya nostalgia ya Bu ya. Masa-masa ini sudah hilang. Dulu mah tuh seru main kelereng, main ketepel. Anak hari ini tak tahu ketepel. Taunya kuota Bunda. Dunia digital hari ini pasti sudah berubah. Ini terjadi di luar kota ya Bu ya, bukan di Masjid Daya Telaga Kahuripan, bukan di ada Kahuripan. Ibu-ibu kalau zaman dulu, kalau anaknya sakit ambil bawang merah dikerok anaknya, betul Bunda? Hari ini pun masih ada betul, sampai sekarang tuh kata ibu. Tapi tidak sedikit di luar sana, bukan di sini ya. Di luar sana udah tahu anaknya sakit sebelum masuk rumah sakit ICU. Sebelum masuk ICU dipanggil, suster, sebentar suster. Ada yang perlu saya sampaikan. Kenapa? Itu anakmu dipoto dulu. Itu anak sebelum dioperasi dipoto dulu. Buat apa? Buat update status. Cepat sembuh ya kesayangan Bunda. Alasannya kenapa Bu diupdate? Biar diaminin sama orang-orang. Oh gitu. Jangan yang berat-berat deh topiknya Bunda, yang gini aja. Bermoral di era digital, ternyata itu sudah ungkapan Ali bin Abi Thalib. Andimu auladakum ala ghairi syakratikum. Ungkapan Ali bin Abi Thalib menembus 2000 dan waktu sampai hari ini jemaah. Bu, dulu belum ada handphone, belum ada internet. Anda diminta oleh guru ada waktu apa Bu? Iya sebentar. Ini di mana-mana Bu nih kayak gini nih, di mana-mana nih. Makassar kemarin heboh juga nih. Padahal coba gini doang tulisannya masa kecil. Sebentar ya Bunda ya, bareng-bareng ya Bu ya. Ada 2 gunung. Di atasnya ada apa? Di atasnya ada sawah Bu. Oh ada awan. Di tengahnya ada apa? Matahari. Di depan gunungnya ada apa? Ada sawah, samping sawah ada apa Bunda? Ada pohon dan rumah, bukankah ini yang ada maksud? Ini lukisan Bunda, bukan dari digital. Lukisan anak. Dari zaman Fir'aun masuk TK Bunda. Udah deh, jangan yang berat-berat, dengan digital yang gini-gini aja. Anda dari sini aja udah bisa tangkap. Bener juga ya. Masa-masa itu sudah hampir terlewati jemaah. Anak-anak hari ini gambarnya sudah berbeda Bunda. Mobile Legends, jadi gamer. Allah. Intinya apa? Jadikanlah muslimah yang dirindukan di era digital ini. Masa-masa itu sudah tertutup rapi, folder-folder lama itu sudah tersimpan rapi Bunda. Sekarang saatnya munculkan area digital adalah untuk mengangkat dream, impian kita people. Smartphone yang Anda pegang adalah wasilah lil wusul ilal jannah. Smartphone yang Anda pegang adalah
wasilah litarbiyatil aulad, sebagai jembatan emas menuju surga Allah, sebagai jembatan emas menuju impian keluarga kita. Karena apa? Kita perhatikan, ini impian saat itu hadir para penghafal Al-Quran, anak-anak kecil bunda, semua berkumpul di satu titik. Mereka mengatakan apa? Pak Chandra, kau harus hadir bersama orang tua kami, Pak Happy. Kami hadir di Tanah Jambi. Kami ingin menyaksikan kau, nanti aku peluk Pak Chandra ke orang tuaku, karena impianku hari ini Pak Chandra. Melalui emak-emak yang kami banggai, mereka ingin menjadikan Quran yang dia hafal, Quran digital yang dia pegang, mushaf yang dia keep, adalah jembatan untuk memberikan suatu kado untuk orang tuanya. Bunda lihat sebentar ya, tapi lihatnya dengan hati ya Bunda ya. Siapa yang kumpul hari itu di Jambi, di Pekanbaru, di Papua, terakhir kemarin di Medan, yang mereka kumpul, anak-anaknya ada, orang tuanya ada, dan di situ satu frame. Judulnya saja hari itu perang digital, tapi ternyata ada Al-Quran di dalamnya. Bunda, ini ada orang-orangnya. Tangkap hari itu. Bunda, saya yakin di antara Anda yang duduk depan kami hari ini, kalau Anda mengatakan, Pak Happy, emang kayak gimana buah hati di era digital? Dahsyat Bunda. Mereka bisa curhat dengan indah. Digital tak selamanya negatif, tapi dari digital pun kadang-kadang kita bisa mendapatkan hikmah. Khudil hikmah min ayyubi a'il kharajat. Ambillah hikmah dari manapun dia keluarnya, selama itu baik-baik kita. Di sini, anak-anak yang tadi Bunda, mereka bangun di sepertiga malam. Mereka membangunkan ayah bundanya di pesantrennya itu. Bunda, ayo kita bangun. Dia mencurahkan isi hatinya bukan dengan bundanya. Dia mencurahkan isi hatinya bukan dengan kepala sekolahnya. Dia mencurahkan isi hatinya bukan dengan siapa-siapa, tapi di atas sejadah Bunda. Dia mengadukan semua yang mereka rasa. Apa yang dia merasa tersakiti dari orang tuanya pun, dia adukan semuanya kepada Allah. Bunda, nih, anak kasih hadiah Bunda. Kalau ada yang baca, maju ke depan, berarti dia adalah orang ke 185 di bulan Januari 2024 yang berani membaca. Ada tulisan yang tertulis di layar, tulisan anak TK, anak SD, dan dia angkat menjadi sesuatu yang mengesankan untuk orang tuanya. Orang tuanya hadir loh Bunda, tapi curhatan itu luar biasa. Anak TK, anak SD semua kumpul di situ. Saya hitung sampai 5 mundur ya Bunda ya. Kalau enggak, ini akan kami berikan ke Banten nanti sore. 1 5. Ini kan yang baru dibaca Bu. Hadiah loh Bu. Orang-orang antri pengen hadiah ini. 4. Cuma baca Bunda. 3. Sebelum saya tunjuk loh Bunda. Yakin nih nggak ada yang berani baca. Ibu-ibu mah suka malu-malu. Ada. Bunda, sini Bunda, Bunda. Oh Masya Allah. Sini Bunda, maju Bunda. Oh di situ aja. Nampak Bu? Oke. Dikasih mikrofonnya Pak Cucu. Saya tidak suka mengatakan amanah iya. Saya tidak suka katanya Bu, ketika ayah suka melontarkan amarah dan kata-kata kasar kepada saya dan kata-kata saya. Andaikan hari ini ada orang anak putra putri Anda pasti akan mengatakan hal yang mirip-mirip dengan narasi. Berikutnya Bunda silakan kasihkan ke sampingnya Bunda. Bismillah, silakan Bunda. Lucu ya Bu ya, menggelitik tulisannya, tapi jelek. Bermoral di era digital, jangan jauh-jauh sampai keluar sana. Paling tidak untuk buah hati kita Bunda. Bismillah, kita bisa tahu kadang-kadang hal ini dari curhatan anak-anak di era digital hari. Berikutnya saya bacakan. Silakan Bunda.
Namanya bumi, Bunda. Bumi janji. Bumi janji semester 2 akan dapat nilai 100 katanya. Karena apa? Dia nggak berani masuk rumah, karena kalau masuk rumah nilainya nggak 100, dia bakal dimarahin sama ayah bundanya. Dia curhat lagi di situ. Ya, seorang ibu berteriak dan teriakan itu tak enak dipandang, tak enak didengar. Satu kata teriakan itu mampu membunuh jutaan orang-orang hakim. Era digital, anak hari ini beda dengan anak 30 tahun yang lalu. Berikutnya, Bunda, ini ayah, ini udah terunjuk, Bunda. Saat kita marahi dan menunjuk anak hanya dengan satu jari, tapi sebenarnya jemari yang lain lagi menunjuk kepada diri kita sendiri. Betul, Bunda? Apa maksudnya di era digital hari ini? Mutiara hikmah dari curhatan bunda, curhatan anak di era digital yang ibu bacakan hampir sekian orang hari ini. Dia curhatnya kepada siapa, Bunda? Curhatnya kepada siapa? Dia curhat bukan pada emaknya, dia curhat bukan kepada kepala sekolahnya, tapi dia curhat di atas sejadah. Lantas kenapa kita masih banyak yang berkeluh kesah di media sosialnya? Ayat yang dibacakan oleh Qori tadi menunjukkan bahwa kita fafirru ilallah. Apapun yang kita rasa, keluh kesah kita, fafirru ilallah. Larilah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa ayatnya? Kita harus menangis di tempat yang terbaik jamaah. Andaikan ada keluhan, andaikan ada keluh kesah tanpa muncul di posting story kita, tanpa muncul di WhatsApp, tanpa muncul di Facebook, tanpa muncul di Instagram, itu keluh kesah kita cukup Anda keep seperti curhatan anak-anak tadi. Dia basahi dalam sujudnya. Karena dalam satu firman Allah surah Yusuf ayat 86, Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa alamu minallahi ma la ta'lamun. Yakub itu pernah menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Innama ashku ya Rabb innaka khairul mustaka. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu ya Allah. Wa innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah. Bukan innama asku ila Facebook, innama asku ila WhatsApp, innama asku ila Instagram, innama asku ilaika ya Rabbana. Karena tidak sedikit di antara anak-anak yang kami ketemu hari itu, diam dulu. Ungkapan-ungkapan mutiara bahasa Arab, dawu al-ghadaba bisumti. Anda lagi kesal, kami tahu Anda lagi lelah, lagi capek. Daripada kemarahan Anda luapkan dalam bentuk postingan. Please, thinking dulu sebelum posting. Dawu al-ghadaba bisumti. Obati kemarahan itu dengan suntur diam. Pasangan Anda marah-marah. Dawu jawabannya apa? Iya. Mengeningkan cipta, bismillahirrahmanirrahim ahya, wa bismillahirrahmanirrahim. Pengalaman ya. Usikum wa iya ya. Diam, tapi di saat yang tepat, Bunda. Bukan berarti setelah itu Anda ditanya, diam aja. Nanti yang akan terjadi kiamat kubro. Waktu di mana diam itu lebih baik daripada bicara. Waktu di mana diam itu lebih baik daripada bicara. Pernah nggak kejadian seperti ini? Anda lagi pegang handphone, lagi posting, udah dirapi-rapi, lagi diedit. Anak-anak datang, merebut gitu. Orang tuanya kesal. Jangankan di Anda, ya termasuk ini omongan buat saya juga, buat istri saya, buat anak-anak saya, Bunda, buat di rumah. Kekesalan itu yang membuat waktu meledak, Bunda. Terjadi kiamat kubro, kalimah thayyibah keluar semua. Ya Bu ya, gara-gara handphone loh, gara-gara digital.
Anak TK ditanya, apa cita-citamu? Jawaban anak TK apa? Pak Chandra, cita-citaku aku ingin jadi handphone. Lah kok bisa? Pak Chandra, kalau aku jadi handphone, kemana-mana aku selalu dekat dengan ayah dan akan selalu dekat dengan ibu. Pak Chandra tahu nggak? Aku kemarin Pak Happy, aku jatuh dari kasur. Habis aku dimarahin bundaku, kamu tuh makanya. Oh, tapi Pak Chandra, ketika handphonenya jatuh, ya ampun, ya Allah, dia masih baru, dilus-elus ke handphone. Ketika anaknya jatuh, kiamatku baru terjadi. Makanya aku ingin jadi handphone. Ibuku Pak Happy lagi masak, depannya ada handphone. Habis masak, handphone. Yang difoto bukan aku Pak Happy. Masak, nyindir, nyakitin, ngaduin. Bahasanya ngelus-ngelus, nonjok. Udah ya Bu ya, Ibu lebih paham ya. Gak usah lama-lama dibahasain. Yang ketiga Bunda, hasil berkumpul dengan pakar parenting. Kapan diam itu lebih baik daripada bicara? Jika tidak ada kapasitas untuk bicara, lebih baik diam. Itu emang di dunia media sosial? Bukan. Dalam keseharian juga sama Bunda. Bukan hanya di dunia digital. Berikutnya, Anda berkata kasar, daripada terucap tuh melanggar tulisan yang tercantum oleh hadis Nabi tadi. Faliyakul khairan aw liyasmut. Daripada berkata kasar, lebih baik judulnya nanti kalau ada jamaah majelis taklim adain lagi, judulnya adalah diam. Kalau apa Bu? Apa judul hari ini apa? Judul hari ini apa? Potret sang muslimah bermoral ya gitu, panjang banget. Jadi nanti kalau ada kajian lagi bersama saya, judulnya adalah diam. Jadi saya masuk ke sini, Anda duduk semua diam semua Buddha sampai jam 11.30. Di situ ada miracle yang dasar. Berikutnya Bu, sebelum posting, pikir-pikir dulu Bunda. Daripada ngomong keburukan orang, postingan kah atau sehari-hari, lebih baik terakhir. Gara-gara postingan, satu kata, nulis di WhatsApp, status satu kata doang Bu. Dasar. Ternyata Bu. Allahu Akbar. Itu undang-undang dasar. Nulis dasar ternyata bisa merusak persaudaraan tetangga dengan saudara, adik kakak, gara-gara nulis dasar di status dasar. Yang baper langsung hanya, maksud itu buat saya ya. Emang saya ada dasar apa? Kita semua berdasar ini. Oh, udah kena semua satu RT gara-gara tulisan dasar. Maka setelah ini habis zuhur kita posting bareng-bareng. Statusnya adalah dasar. Siapa yang paling baper dan posting duluan hari itu ya. Maka ayah bunda yang kami bangga, ini gambar ini unik loh Bu. Kira-kira yang di-on-kan itu yang kata apa Bu? Diam, dengar apa bicara? Yang off di situ apa Bu? Bicaranya di off kan, yang harus di on kan adalah diam dan dengar. Maka diam, dengar itu lebih baik daripada bicara apalagi menyakitkan orang lain. Kecuali saya hari ini kalau nggak bicara saya diam terus. Penutup kok ada keajaiban diam. Di dunia digital hari ini yang harus kita keep hari ini Bapak Ibu adalah diamlah Bapak Ibu. Sampai kau diminta untuk bicara itu lebih baik daripada kau terus bicara sampai diminta untuk diam. Kenapa kita harus melek digital? Jangan sampai kita tenggelam magnet zaman. Lemah menangkal virus zaman, kita tertinggal dalam dunia sosial. Khawatirnya apa? Ini Bapak Ibu, sensasi aplikasi canggih hari ini. Dunia digital kadang-kadang bisa mempercantik keadaan kita. Kulit yang gelap bisa lebih cerah, betul? Makanan yang hambar bisa kelihatan mewah, betul? Sensasi aplikasi digital
Wajah yang nampak sudah sepuh jadi muda kembali. Yang udah muda disepuh-sepuhin. Pokoknya mah kesadaran pemandangan yang biasa saja jadi kelihatan apa? Jadi indah banget gara-gara digital tuh. Masa-masa itu ternyata kita saatnya untuk ikuti rambu-rambu ini. Pertama Bapak Ibu, before I close this moment. Posting tanpa thinking. Kalau kita posting sesuatu tanpa thinking dulu, apa yang akan terjadi? Ini Bapak Ibu. Komennya bakal apa? Pedas. Levelnya tanpa batas, akan meradang lahir dan batin. Kalau postingnya tanpa thinking, hati-hati Bapak Ibu. Permainan jari jemari yang tajam, itu melebihi pedang. Tajam banget, jari jemari kita tajam banget melebihi pedang. Padahal tangan kita akan dihisab nanti oleh Allah Azza wa Jalla. Kesimpulannya apa di segmen ini? Bunda yang kami cinta, yang kami bangga, belajarlah mengoreksi diri sendiri. Karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Setuju? Daripada kita sibuk dengan memikirkan aib orang lain, ya lebih baik kita untuk belajar, untuk mengoreksi diri kita sendiri. Apa efeknya? Ini Bunda. Kalau abai dengan digital, ternyata anak bisa jadi malapetaka. Abai gara-gara digital, ibunya dia sibuk di hotel Novotel Surabaya Bunda. Itu anak ya Allah pengen ngasih lukisannya buat ibunya, tapi ibunya masih sibuk dengan handphonenya. Yang terjadi apa? Itu lagi bisa teleponan si bapak tadi. Terjadi sesuatu, bapaknya baru kesel. Allah karim, digital. Masih ada lagi nih. Kayaknya segini ini baru kita ya. Digital membawa petaka. Bahaya gadget ini salah satunya adalah ini deh Bapak Ibu. Maaf ya, Mbak nggak pakai kerudung. Susah Bu pakai kerudung ini. Bahaya gadget Bu. Ibu sudah tegak loh kepalanya udah nampak elok dipandang, tapi gara-gara handphone dan tak elok Anda pegang handphonenya, yang terjadi adalah texting neck. Tuh lihat, bedakan antara gambar 1 dan gambar 2. Ada cedera leher. Makanya pegang handphone jangan sampai mengheningkan cipta. Nanti khawatirnya mengheningkan cipta beneran. Dan ini, kenapa anak-anak hari ini mereka lebih fokus kepada apa yang dia lihat di handphone, termasuk ibu, termasuk bapak, dia termasuk, coba deh panggil suaminya ketika dia lagi pegang handphone, Bu. Pak, mohon maaf Bapak, bisa diambilkan kopi sebelah sana. Dia lagi pegang handphone, dia akan fokus visualnya dibandingkan auditorinya. Ternyata ada satu otak yang diciptakan oleh Allah, namanya adalah prefrontal cortex. Korteks ini Bunda, bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Kalau di korteksnya itu ada sense of digital, terlalu kuat dunia digitalnya dalam korteksnya, itu akan fatal akibatnya. Bagian otak ini membedakan antara manusia dengan hewan, dan korteks ini terletak tepat di belakang dahi. Bisa dipegang mana dahinya Bunda? 1, 2, 3. Bunda dahi mana? Sok di capture di video. Tuh, ada di sini kan? Bu, dahi di sini. Bukan di sini. Sejak kapan dahinya hijrah ke belakang? Di sini, Bunda. Di sini ada korteks Bunda yang harus kita jaga. Anak yang kecanduan dengan handphone, korteksnya kena. Emak-emak yang tidak bisa bermoral di era digital, korteksnya akan kena. Tercantum di dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Sama akan baca-baca sama-sama Bunda. Nasiyatin kadibatin. Bisa diulangi Bunda. Nasiyatin. Nasiyah itu surat apa Bunda? Surat naon ya. Karena Google deh biasa ada orang Papua bilang, Pak Chandra, apapun yang kau tanya tentang surat-surat Al-Quran, tanya aku. Hai nak, surat Al-Ikhlas kau hafal? Maaf Pak Chandra, Al-Ikhlas aku gak hafal. Hai, kalau surat Al-Alaq kau hafal? Aku tak tahu. Kalau surat Kulhu, nah kalau Kulhu aku tahu.
Al-Ikhlas dia nggak hafal, tapi kulu hafalan, itu sama-sama saja kulu walau karena Al-Ikhlas. Ini nasiah adalah al-alaq bunda. Kalau al-alaq ini nasiah ini rusak, yang pertama bunda yang akan terjadi, kalau kita terlalu larut dalam dunia digital, tidak bijak dalam dunia digital, atau anak kita larut dalam dunia digital, yang pertama adalah dia akan sulit mengatur masa depannya. Ini bukan kata-kata dari pakar parenting, tapi Al-Quran mengatakan nasiah, korteks. Rusak itu nasiah. Jangan harap itu anak bisa mengatur masa depannya. Jangan harap ayah bunda bisa mengatur masa depannya. Yang kedua, ciri emak-emak, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak yang korteksnya rusak kayak gimana bunda? Nih, ini suka murung. Murung. Yang lain olahraga, dia diam. Yang lain diam, dia olahraga. Kata error tak budak. Murung nggak happy gitu hidupnya. Nanti bunda setelah acara hari ini, andaikan anda melihat pasangan anda murung, anda pegang pundaknya, bang, apakah korteks anda masih ada? Bisa jadi korteksnya sudah hilang. Harus happy gitu loh bu. Bahagia. Saya ngafalin sampai 3 hari di tulisan bu, prefrontal cortex. Jadi jangan salahkan siapa-siapa, bisa jadi era digital itu sudah menghantui rumah kita. Prefrontal cortex kita sudah mulai terganggu di situ. Maka sekarang kesimpulannya, ternyata kita ini udah kena krisis seperempat abad. Korteksnya kena, habis itu krisis seperempat abad. Bagi kita yang usianya 20 sampai 60 tahun, 20 tahun ada? Enggak ada. 30 tahun? Masih muda-muda. Ya. Ternyata banyak yang kena krisis seperempat abad gara-gara handphone yang dia pegang, dia galau hidupnya bunda. Dia masalah dengan orang yang kena satu rumah. Masalahnya di handphone yang kena, semua yang di rumah kena. Kiamat kubro lagi di dalam rumah gara-gara handphone yang dia pegang. Krisis seperempat atau quarter life crisis, dia krisis emosional. Jangan sampai potret muslimah hari ini digital, dia krisis emosional. Jangan bingung dalam langkah ayah bunda, apalagi kehilangan identitas sebagai potret muslimah. PM bukan polisi militer, tapi potret muslimah. Kalau kita udah kehilangan identitas, nauzubillahimindzalik. Karena Allah karim. Pertanyaannya adalah, ibu-ibu kira-kira di nomor mana bu? Nomor 5 bu. Atau suami anda deh, di sini nggak ada produknya. Suami anda kira-kira nomor berapa? Ada yang bilang ada yang nomor 6, ada yang nomor 7, betul nggak? Ada yang nomor 4. Apapun jawaban anda, intinya adalah usia kita semakin. Nanti ada majlis taklim nih bu nih, ada acara lagi bunda, tapi 30 tahun yang akan datang. Saya nggak tahu kondisi anda sudah seperti apa. Reunian, majlis taklim Almaratus Solihah, reunian. Saat reunian usia 30 tahun sampai 40 tahun, kira-kira obrolan reuniannya tentang apa bu? Pernah nggak anda reuni? Kan ada seneng dulu reunian. Tapi usia yang 30-40 tahun gitu, obrolan mereka, bunda, sekarang bisnisnya apa? Gitu. Antar usia 30-40 tahun. Saya sampaikan dulu di Masjid Daya di depan bapak-bapak. Andaikan usianya reunian lagi, majlis taklim Almaratus Solihah dan majlis taklim Sekahuripan reunian lagi bunda, tapi usia anda hari itu udah usia 50 tahun. Udah sepuh-sepuh gitu ya. Kira-kira apa obrolan mereka? Apa bu? Berobatnya di mana? Betul? Setelah itu ada lagi reunian, usianya berapa tahun bu? Usia 60 tahun. Almaratus Solihah reunian lagi, usianya 60 tahun. Kira-kira mereka ngobrolnya tentang apa? Di antara mereka ada yang ngobrolnya, siapa kawan kita yang sudah keluar lapangan? Anda sampai usia 70 tahun, reunian lagi nih, majlis taklim Almaratus Solihah usia 70 tahun reunian. Yuk kita reunian yuk di Masjid Daya.
usianya 70 tahun. Kira-kira pesan kami juga ketika tangan dan kaki kita nanti suatu saat akan bicara, berarti kita harus waspada hari ini. Karena permainan jari jemari yang tajamnya itu bisa melebihi pedang, itu harus kita keep hari ini. Sekali lagi Bunda, suatu saat tangan kita, jemari kita akan bicara. Jadi waspada karena permainan jari jemari itu lebih tajam dari pedang. Terima kasih untuk semua yang hadir hari ini. Pesan kami tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari dirimu yang dahulu. Ana Al-Fakir Edi Chandra, tunjukkan takbir majelis taklim hari ini untuk negeri ini. Takbir. Kita salawat dulu. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nashhadu bi annaka antal ahad. Allahumma inna nashhadu bi annaka antas samad. Allahumma inna nashhadu bi annaka lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma tawil a'marana ya Allah. Panjangkan umur kami wa a'maru auladina wa walidina. Panjangkan umur buah hati kami ya Allah. Wa a'maru walidina, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Sahih ansar dan sehatkan jasad kami. Wahasin a'malana, dan perbaikilah amalan-amalan kami ya Allah. Allahumma hawil ahwalana ila ahsanil hal. Ya Allah, perbaikilah keadaan kami kepada keadaan yang terbaik menurut-Mu ya Rabbana. Allahumma innaka khairul mustaka, hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Wa innaka khairul musta'an, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Aghithna ya Rabbana ya. Tolonglah kami setiap detik kami dan setiap adik kami berdetak ya Allah. Anta ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyukurukum wa barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada kekurangan. Doa kami semoga ibu-ibu sehat dan panjang umur semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.